channel. Welcome back to my guys. Perkenalkan, kami dari kelompok cloning embrio. Saya Deka Nandita dari kelas 10-4 absen 9. Saya Aziza Afifatunisa, kelas 10-4 absen 5. Saya Hana Oktara, absen 13 dari 10-4. Kami di sini akan menjelaskan mengenai cloning embrio. Selamat menonton. Jadi, cloning embrio adalah teknik reproduksi aseksual yang menghasilkan embrio duplikat yang identik secara genetik. Cloning embrio juga dikenal sebagai penggandaan sel kembar artifisial. Nah, proses cloning yang dilakukan oleh para ilmuwan dimulai dengan mengambil sel tubuh dari organisme yang ingin dikloning. Sel tubuh tersebut berisi materi genetik lengkap yang nantinya akan disalin, dan selanjutnya ilmuwan akan mengambil sel telur dari organisme lain dan mengosongkan sel telur tersebut. Jadi, ada beberapa proses cloning embrio. Yang pertama ada pengambilan sel telur dan sel donor. Sel telur diambil dari hewan betina, sel tubuh biasanya sel somatik diambil dari hewan yang akan dikloning. Yang kedua, ada pengosongan inti sel telur. Inti sel telur diangkat, dihilangkan agar tidak membawa materi genetiknya sendiri. Proses ini disebut enuklasi. Yang ketiga, ada inti sel donor. Inti sel donor yang berisi DNA lengkap hewan yang akan dikloning dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dienuklasi. Yang keempat, stimulasi pembelahan. Sel telur dengan inti baru distimulasi, biasanya kejutan listrik atau bahan kimia, agar mudah membelah seperti embrio normal. Yang kelima, ada pembentukan embrio. Sel akan mulai membelah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya membentuk embrio awal. Yang keenam, implantasi ke rahim. Embrio hasil cloning ditanamkan ke dalam rahim hewan betina pengganti surrogate mother. Yang ketujuh, kelahiran. Jika embrio berkembang normal, akan lahir individu baru yang secara genetik identik dengan hewan donor. Nah, jadi ada dua jenis cloning. Yang pertama adalah cloning reproduktif. Tujuannya untuk menciptakan individu baru yang identik secara genetis, misalnya domba doli. Yang kedua ada cloning terapeutik. Bertujuan untuk menghasilkan sel-sel tubuh seperti jaringan, syaraf, ataupun jantung untuk terapi penyakit. Manfaat cloning embrio adalah yang pertama, produksi hewan ternak unggur secara massal. Yang kedua, penelitian terhadap perkembangan embrio dan penyakit genetik. Dan yang ketiga, potensi terapi penggantian jaringan atau organ. Nah, itu tadi penjelasan cloning embrio dari kelompok kami. Saya Hana, Saya Aziza, saya Dea. kami pamit undur diri. Bye!